begitu sakit. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda Jawa Timur, Pak Suwancono sebagai kanit memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai kanit Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Cita yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kanit. Dia bersimpuh, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan, boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali saya bilang, Mena, Abi orang kecil, Abi orang miskin, maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi akui, Abi sering meeting saya sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa ngerekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi akui. Saya tanya sama Pak Yanwar, dengar Pak Yanwar? Semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akui gitu. Dia diam, iya saya akui. Pak Suwancono ngaku. Yang ketiga, Abi akui, kalau Abi tanggal 8 Januari, pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya. Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5 segitu sakit, bukan benturan hit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri. Pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya. Disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Hotman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis, seksual, harassment, atau apapun, penelantaran ekonomi, atau apapun namanya. Saya baru baca undang-undang PKDRT nomor 23 kalau nggak salah tahun 2004. Saya baca sekarang, saya maknai sekarang kalau kita harus speak up. Dari speak up kita jalani proses hukumnya. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry kalau mereka salah paham terhadap apa yang saya alami, karena mereka tidak ada di TKP. Tapi yang saya pahami, Allah tidak pernah tidur. Kenapa saya selamat? Karena Allah mau saya mengungkapkan ini. Karena Allah mau saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit, hanya Allah yang ada di samping saya. Seperti itu Bang Hotman. Berkali-kali saya cerita ini, tidak akan pernah berbeda urutannya.
Karena itu yang saya alami. Jadi semua tergantung Ferry Irawan. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang khilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya diklaim victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu, Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya Mama, terus Mama Mena, Papa, Rena, semua tante saya, Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah press con saya pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semua yang kalian profesional sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah ke sudut, dan kita sangat, dan Pena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Pena, dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia, agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan. Ya, itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Bang, berapa? Bang, kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak? Ya kan, darah segitu banyak. Begitu ada janitor di sana, melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya, darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya, dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Berapa kali Mbak Pena mengalami KDRT? Apa? Apakah pada saat itu doang, apa sebelumnya sudah pernah? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, saya jawab lagi Bu. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang, Bang? Kan padahal udah. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu, darahnya itu ngocor banget,
Itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawabannya Bu. Ya. Bu, coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru ingat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terjadi. Karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullah-nya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti-berhenti. Mau bilang apa lagi Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diem, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Nggak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke, yang pertama di Medan, terus ya. Yang kedua, terus, ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan. Oke. Di rumah sih. Di rumah, ya, udah terjawab. Jangan tanya lagi bulan-bulan kan. Ya. Khusus itu dulu. Ya. Jadi udah dijawab kan itu dulu, ya. Iya, Bang, kalau melihat perlakuan sadis Ferry Irawan itu ada pengaruh obat-obatan atau Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya di tangan sudah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Yang ini dulu deh. Yang memicu maksudnya Mbak Vena yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Aku jongkok ya. Tadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja Pak. Oh, bukan itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti Aslinya keluar. seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar, kedua masalah suuzon, kadang-kadang Ya udah. kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena Artinya sudah tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. tidak boleh telepon langsung yang bukan lawan, yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menutup Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8, bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor.
Itu aja. Jadi kalau sampai aib itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadariyah. Sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Untuk waktu sendiri mengajukan cerainya kapan Mbak Fena? Sedang dibuat. Ya. Mbak Fena, sebelum pernikahan Mbak Fena kan sama Mas Ferry sempat mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan harta atau gini yang diterima, dan itu sendiri akan tadi sempat draftnya itu sendiri seperti itu masuk nggak Mbak? Apakah hasil dari yang udah tahu pertanyaan kamu. Dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Fena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta godo gini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gono gini, baru disitulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih Bu? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Ada nggak? Kan dulu selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR. Pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Terbuka. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir di tanggal 8. Amin. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga nyalek juga bareng saya, supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya pengen suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gono gini. Nggak ada. Ferry tahu lah. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau kan, karena itu namanya aku nanti ya. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga. Artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Makanya aku selalu bilang, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu. Itu yang selalu harapin. Abi yang dulu. Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua, niat. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu aku bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah ngasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atala, nggak usah malu Atala, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adik, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Atala, terutama Fania yang masih kecil. Itu tanggung jawab moral saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah,
yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil. Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta Gonogini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Ya. Mbak Vena, apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya seperti agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah udah lewat, dia sempat udah lewat, nggak usah. Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya? Sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau juga, nggak mau dia jawab itu. Udah. Karena kan dari pihak sekolah, katanya masalah nafkah ya. Dari itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Silakan jawab, gua nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh disayang, saya butuh imam. Kebetulan Fania pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi inti jawabannya dalam biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya jiwa publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh. Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawab. Saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi loh. Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat mesti lihat. Nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Udah jangan tanya. Ya yang lain. Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Vena. Tadi udah, ibu mamanya silakan. Assalamualaikum. Sorot kalau dari naik. Selamat sore semua wartawan yang udah selalu menunggu ya di depan rumah Vena. Nah, kalau dari saya sebagai mamahnya, saya hanya selalu berkali-kali saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas.